Dan akhirnya saya berangkat menunaikan ibadah haji yang kelima, ya rukun iman yang kelima. Saya naik haji, kalau nggak salah tahun 2001. A few moments later. Dalam haji itu sudah ada kuota yang ditentukan oleh Departemen Agama yang bersama dengan pemerintah Arab Saudi, yang tidak semua orang bisa seenaknya saja saya mau haji gitu, nggak ada. Dan itu daftarnya cukup lama, Bu. Antrian haji itu cukup lama, Bu. Tidak cukup 10-15 tahun. Maaf, ya. Itu yang sekarang, Pak. Kalau dulu masih bebas. Kakak saya pun masih bisa setahun 2 kali loh, Pak. Waktu itu belum ada aturan seperti ini waktu itu. Sekarang aja yang harus inden 15 tahun gitu, harus nyimpen uang dulu. Itu sekarang, dulu nggak begitu, Pak. Kalau dulu, berarti pada tahun 2001 itu haji bisa setahun 2 kali ya, Bu ya? Ada yang seperti itu dulu, masih ada. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya naik haji 2 kali setahun lewat orang dalam, sahabat. Oten nih memang ada aja kebohongannya ya. Ini istrinya si KC nih sahabat ya, Watmah ya. Tapi dalam video ini seolah-olah dia bukan istrinya KC. Nanti kita bongkar juga ya. Karena ada penampakan makhluk halus nanti di belakang si Watmah ini sahabat. Dan semoga saja aparat kepolisian nonton juga channel kita ini untuk menjadi tambahan ya, koleksi murtadin di dalam Prodeo gitu. Ya jadi nanti tahun 2023 ini lembaga kemasyarakatan itu diganti jadi LM sahabat, lembaga murtadin. Pindah semuanya ke situ ya sahabat. Ya mau gimana lagi kan? Karena memang setiap mereka kesaksian murtadin ini ya, bukan murtadin sih, murtadong ini ya, mereka selalu berbohong gitu. Sudahlah berbohong, ngotot lagi sahabat. Nah video ini akan diawali dengan opening dari pembohong ini. Dari pakaiannya saja udah berbohong sahabat ya. Pakai jilbab, pakai label haji, pakai kata-kata assalamualaikum, alhamdulillah. Coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan ibu, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ibu bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana ibu bisa dari seseorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin dulu adalah orang yang membenci Tuhan Yesus, tapi bagaimana kisah yang sudah mengubahkan kehidupan ibu. Oke, Ibu Watmah, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi. Ya, silakan Ibu. Salam ya buat semuanya, selamat malam. Assalamualaikum buat yang dari Islam. Salam kenal dari saya, Haji Watmah. Kan onyet betul gayanya sahabat. Menurut antum semua, ini orang tujuannya apa coba? Pakai jilbab, assalamualaikum, alhamdulillah, ibu hajah. Lalu dalam acara kesaksian dia sebagai orang yang sudah Kristen, lalu menyapa orang Islam gitu. Ini kan bukan acara kenegaraan. Kalau Pak Presiden baca assalamualaikum, salam kebajikan dan sebagainya, salam sejahtera, ya itu kan sah saja karena kepala negara, kepala pemerintahan, acaranya resmi. Ini kan acara dia saja, untuk memberkati jemaahnya saja. Ngapain pakai assalamualaikum untuk umat Islam? Kan nampak kali ya dia ini onyet tupai sahabat. Dia ini memang mau mempengaruhi otak orang. Ini sudah melanggar hukum sahabat. Mempengaruhi orang yang sudah beragama. Ya nantilah urusan kalau ada yang terpengaruh itu. Tapi usaha dia mempengaruhi itu sudah ada. Dan ini sudah bisa dilaporkan sahabat. Dari sini saja niat jahatnya itu udah kelihatan orang ini. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, Allah buka kebohongannya itu sahabat. Dia ngaku naik haji. Berikut. Sebelumnya saya Islam yang taat. Walaupun mungkin saya Islamnya bukan Islam radikal yang biasa-biasa aja. Tapi saya taat. Gak pernah tinggal sholat. Tuh waktu dulu sebelum saya berangkat haji itu,
mertua saya yang ngajarin saya ke di masjid juga, suami saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya berangkat dengan ibadah haji yang kelima, ya rukun iman yang kelima. Saya naik haji, kalau nggak salah tahun 2001. Saya berangkat haji dan sampai di sana saya melakukan apa yang sudah dituliskan di kitab Quran, yaitu muterin Ka'bah dan balang jumroh dan sebagainya gitu. Dan dari situ setelah selesai saya hajian, singkat cerita saya selesai hajian, sudah muter-muter mengelilingi Ka'bah yang labbaik Allahumma labbaik itu, dan yang balang lempar jumroh itu lempar setan. Bagi mereka waktu itu kan lempar setan balang jumroh itu sudah semua sudah saya lakukan waktu itu, dan selesailah haji. Waktu itu kan kita udah waktunya pulang. Udah waktunya pulang ke Indonesia karena kami bertemu ada seseorang dari Jawa ya, sebelahan penginapan gitu. Dia cerita gitu. Mungkin dia ex Saudi yang udah pengalaman gitu. Kalau Mbak mau gitu, biar nggak rugi, kita kan udah banyak keluar uang nih gitu. Kalau mau ada peluang, kalau mau kerja gitu, ntar saya kasih tahu maktab amal gitu, kata Mbak itu waktu itu. Karena udah agak lama, aku agak lupa namanya Mbaknya itu. Akhirnya saya pikir, akhirnya iya juga kali ya. Akhirnya saya mencoba dan carikanlah maktab amal, dan di situ kebetulan ada peluang dari maktab amal itu untuk bekerja. Dan saya alhamdulillah puji Tuhan waktu itu dipertemukan dengan seorang yang membutuhkan saya untuk merawat orang tua di sana. Dari pernyataannya ini sudah nampak keanehan dan keganjilan dari orang ini, sahabat. Aneh yang pertama, dia ngaku orang Islam yang taat tapi tidak radikal katanya. Meskipun tidak radikal begitu, tapi dia taat lah. Jadi Islam yang baik itu ternyata Islam yang radikal, sahabat. Makanya dia menggambarkan dirinya itu meskipun tidak terlalu radikal ya, tapi dia taat lah orangnya. Kan ganjil betul kalimatnya itu. Sama seperti jumlah Tuhannya. 3 ya. Itu keanehan dan keganjilan yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia pergi haji, lalu pas selesai haji, dia tak langsung pulang, sahabat. Tapi ditawari pekerjaan oleh kawannya di sana, di Arab, dan dia tinggal di sana. Dan alhamdulillah katanya, dia dapat pekerjaan untuk merawat orang tua. Akan nampak kali kulupnya itu. Pergi haji, tapi pulangnya tidak bersama, sahabat. Ini bukan haji ya. Bukan pula TKW, tapi HKW. Haji KW. Ya, HKW, sahabat. Haji KW. Nah, untuk membuktikan bahwa dia ini sedang berkulup, untuk membuktikan dia ini sedang berbohong, kita tanya. Saya langsung ke Bu Fatmah. Ya. Fatimah. Ya. Fatmah. Ya. Salam, Pak. Ya, salam. Ini Ibu ketika haji itu tahun berapa? Pokoknya saya tahun 2001, Pak. Udah lama, jadi udah lama sekali. Waktu hajinya lupa, tahun berapa itu lupa? Kan 2001 Pak saya berangkat ke Arab tuh, Pak. 2001. 2001. Kok agak aneh tadi saya. Jadi setelah haji itu nggak pulang ke Indo dulu, langsung jadi TKW begitu ya? Iya, kan ada peluang gitu, Pak. Ada peluang, ada orang Jawa tuh, dia mungkin udah ex Saudi, udah lama sana. Dia kan jajaran gitu, jajaran apa penginapan gitu, Pak. Dia kan udah ngerti arah-arahnya, akhirnya dia kasih peluang itu, ditunjukin ke maktab amal. Akhirnya di situ ada peluang juga menerima buat perempuan untuk ngurus orang tua. Dari situ saya karena biar pulang, karena hajian kan udah habis, uangnya udah habis gitu, Pak. Aku pulang nggak bawa uang, akhirnya ya saya mencoba. Lain juga banyak yang kayak gitu, akhirnya saya mencoba sambil saya biar ngerti bahasa Arab juga tentang Arab di sana bagaimana gitu, Pak. Ya, yang anehnya tadi itu cobaan berangkatnya gimana kalau Ibu berangkatnya ke sana ketika mau haji itu berangkatnya? Ya gitu udah. Suaranya hilang ya. Buat mah? Tapi Bapak jelas ke sini. Iya, Bapak jelas ke sini, Pak. Oh ya, coba lagi. Mungkin pas gangguan hujan ini. Ya, berangkatnya Iya, itu gimana? Bisa diceritakan loh. Ya berangkatnya ke Arab ya sama kayak lain, kita sama teman-teman juga berangkat sama. Cuman dalam pulangnya orang lain pulang balik ke itu, kami cari solusi yang lain karena mungkin mereka masih banyak uang atau gimana, karena kami udah
tipis uangnya, kita ambil kesimpulan ada peluang yang ngajarin seperti itu, saya mencoba gitu Pak. Ya justru itu yang menjadi sangat aneh bagi saya kan, itu kok bisa pulangnya nggak pulang loh. Makanya saya ingin tanya, Berangkatnya gabung sama mereka, dikala pulang kan kita bebas mau bareng atau enggak gitu. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Ini kalau masih ada orang yang percaya dengan kesaksian betina satu ini, itu berarti lebih biawak lagi daripada biawak, sahabat. Lebih onyet lagi daripada onyet. Lebih kapindiang lagi daripada kapindiang. Karena kalau orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa dia ini sedang berbohong. Berangkat bersama rombongan kloter haji, tapi pulangnya sendiri-sendiri gitu. Ini selain berbohong, dia juga sudah mencemarkan nama baik lembaga Kementerian Agama, sahabat. Jadi seolah-olah Kementerian Agama atau Departemen Agama waktu itu bawa jemaat haji ke Mekah, lalu membiarkan mereka mau pulang sendiri atau bersama-sama. Ini kan pengabaian, pembiaran. Lantas nanti kalau terjadi apa-apa dengan orang ini, tentu yang bertanggung jawab adalah instansi pemerintahan atau Kementerian Agama. Nggak mungkin Kosman bin Sunet. Nggak mungkin, ya kan? Jadi bohongnya nggak tanggung-tanggung, sahabat. Untuk mempertahankan bahwa dia ini betul-betul pernah melaksanakan haji, dia terus berbohong, terus berbohong. Sekarang kita hadirkan Pak Dhani, yang notabene adalah orang yang bekerja di Kementerian Agama, sahabat. Saya sebenarnya tertarik apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi yang bekerja di kantor bank, karena ibu ini kan sudah berhajah katanya. Kebetulan saya juga petugasnya, Bu. Saya pernah menjadi ketua kloter, pernah menjadi PIH, pembimbing ibadah haji. Dan itu memang bidang pekerjaan saya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai naik pesawat, itu pesawat itu, Bu, saya sampaikan kepada pemirsa, itu tidak semua, apa istilahnya, tidak sembarangan orang bisa naik pesawat itu. Karena pesawat Garuda yang sudah dicharter, itu tidak boleh ditumpangi oleh penumpang lain. Itu charteran dari Kementerian Agama. Oke, Bu, bisa dipahami? Ya, tapi Nah, saya kan kedua, ngomong tadi yang ngurus ini itu kan suami saya nggak ngerti, mungkin mereka punya rekan juga, saya nggak ngerti juga Pak. Itu tidak bisa, Bu. Saya pegawainya, Bu. Saya pegawai negeri, Bu. Jadi Petugas gini saya. Pak Dhani, Saya juga Pak petugas. Dhani, Jadi, Pak, saya jelaskan sedikit ya Pak. silakan. Ya, artinya Silakan, Pak. terlepas dari itu sewa menyewa antara Indonesia kepada Arab Saudi, yang jelas Ibu Watma itu bisa berangkat pada 2001. Dan yang mengurus itu adalah suaminya. Soal bagaimana link-link yang dilalui oleh suaminya, itu kan Ibu Watma tidak terlalu jelas. Kan Ibu Watma ini hanya berangkat saja. Jadi seperti itu ya Pak Dhani ya. Jadi begini Pak Manubulu, mohon maaf Pak Pendeta, ini menyangkut masalah nama baik Kementerian Agama. Kalau Ibu membeberkan seperti ini, kami selaku pegawainya juga tidak terima. Ini bisa kita adukan juga, nanti kita berikan laporan tahun Ibu, tahun 2001 dan nama Ibu juga ada. Ini akan kami bicarakan Pak. Mohon maaf Pak Yusuf Manubulu. Karena apa? Ini pencemaran nama baik. Karena kami tidak pernah melakukan hal itu. Sekali lagi kami tidak pernah melakukan hal itu. Untuk mengambil orang yang di luar pendaftaran daripada di Kementerian Agama. Dan pendaftaran itu ada yang namanya manasik haji. Nah itu harus diketahui, jangan sembarangan kita mengkaitkan dengan institusi negara. Itu larinya kepada fitnahan. Inilah yang saya katakan, kebohongan-kebohongan itu harus kita hindari. Kebohongan Ya, itu, jadi tadi malam sudah kita bahas, kebohongan itu adalah pengikut iblis loh Pak. Saya Kementerian Ya, Agama betul. Pak Adamnya, resmi Pak. Ya kadang percuma juga ya Pak Dhani mengatakan bahwa yang suka berbohong itu pengikut iblis. Karena yang dihadapi ini adalah ketua gengnya iblis. Iya kan? Makanya Sincok Papi bin Suneo itu hanya tersungging-sungging sedikit mulutnya itu ya. Nyengir-nyengir sedikit aja dia, dalam hatinya apa coba? Ya silakan aja bilang pengikut iblis, kan gue ketuanya katanya. Dan kita fokus ke wajahnya si Watmah ini, sahabat. Bahwa ketika Pak Dhani datang dan tahu bahwa beliau ini adalah salah satu pegawai Kemenak atau Departemen Agama waktu itu, wabil khusus lagi beliau memang ditempatkan di bagian itu, di bagian pemberangkatan dan pendampingan ibadah haji. Dikiranya yang nonton ini mungkin Kosman bin Suneo semua, sahabat, sehingga bisa dia kibulin.
Masa dia nggak tahu bagaimana tata cara mendaftar haji? Dia taunya udah berangkat saja. Karena yang mendaftarkan semuanya itu adalah suaminya. Hebat betul Kosman bin Sunet. Ya, hebat betul Kosman bin Sunet bisa memberangkatkan haji istrinya tanpa melalui ketentuan yang ada, yang dibuat. Suka-suka dia aja gitu. Siapa sih Kosman bin Sunet? Kemarin itu udah kita bongkar ya bahwa Kosman bin Sunet ini adalah orang yang bikin onar di kampung. Suka menista Islam dan ustadz-ustadz yang ada di kampung. Kok bisa-bisanya dia memberangkatkan haji tanpa SOP gitu. Makanya wajah si Watma ini hanya terdiam, menahan kemaluan. Akhirnya Sinco Papincopi datang untuk membela. Dan ternyata diskak juga sama Pak Dhani dan akhirnya dia diam juga gitu. Nah, ada satu lagi penelpon Oten, dia mau mengatakan begini. Pak Cabe kan bilang aneh. Iya. Saya jadi bingung, yang aneh Pak Cabe atau kesaksian Bu Watmah nih. Yang mengalami ibu kok dia yang sewot gitu. Yang mengalami Bu Watmah, kok Pak Cabe yang sewot? Bukan masalah dia mengalami, tapi ceritanya itu nggak masuk akal. Keberangkatan hajinya itu nggak masuk akal, itu yang dipertanyakan orang. Bukan masalah dia haji murtadin atau apanya, ceritanya itu yang membuat orang bertanya-tanya gitu. Nah, satu lagi sahabat, si Watma ini kan seolah-olah dia ini seorang ibu haja, punya suami kaya raya, punya link dengan orang Kemenak, orang penting lah gitu ya sahabat, yang juga sudah murtad. Nah, makanya Oten satu ini minta kapan-kapan ajak juga lah suaminya Bu. Apa kata Watma? Oh begitu, luar biasa Bu ya. Alangkah lebih baiknya Bu bisa dianjurkan ke suaminya juga ikut bersaksi di sini supaya memberkati kita semua. Oh, bolehlah Pak nanti kalau dia udah siap. Oh iya Bu. Ya bolehlah Pak kalau dia udah siap katanya. Padahal si Watma ini memberikan kesaksian baru tahun 2021 ya. Si KC Kosman bin Sunet itu sudah memberikan kesaksian setahun atau 2 tahun sebelum ini sahabat. Duluan KC yang berkesaksian, baru Ibu Ratma ini. Pasti ada yang menyanggah, suaminya bukan Kosman bin Sunet. Kita buktikan. Ketika dia ngomong itu, ada Kosman bin Sunet di belakangnya sahabat. Nah, tuh kan kelihatan penampakan jin ifrit. Ya, mengendap-ngendap di belakang Watma sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke lah sahabat, mudah-mudahan ada yang nonton, ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, dan ada yang sadar. Mudah-mudahan mereka ini bisa juga untuk menambah pundi-pundi barang bukti ya. Bahkan bisa juga diseret orang ini sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Kosman bin Sunet ini. Sampai jumpa di video Kosman bin Onyet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.